Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, berjudul Memperbarui Pikiran. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dalam mendekati tahun baru, pada umumnya orang mulai untuk menyiapkan resolusi tahun yang baru. Resolusi yang umum adalah akan mengadakan gerak jalan atau olahraga dengan rajin dan lebih teratur. Kemudian lebih setia membaca Alkitab, berusaha untuk mempertahankan berat badan yang ideal, makan makanan yang lebih sehat, lebih ramah kepada satu dengan yang lain, mengurangi pemakaian media sosial, lebih banyak menjadi relawan, lebih banyak melayani, dan sebagainya. Resolusi-resolusi yang kita lakukan. Namun apa yang sering terjadi? Sebelum akhir bulan Januari, 50% dari resolusi itu sudah terlupakan. Hanya persentase kecil yang benar-benar mempertahankan resolusinya. Apakah masalahnya? Segala sesuatu harus dimulai dari pikiran. Sama seperti yang Raja Salomo katakan dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan dalam bahasa Inggris menyebutkan, sebagaimana yang dipikirkan demikianlah ia. Tidak heran Paulus menyebutkan kata memperbaharui akal budimu, yang dituliskan dalam bahasa Inggris, renewing of your mind, artinya memperbarui pikiranmu. Jadi kalau mau mempunyai resolusi, maka pikiran kita yang harus terlebih dahulu diperbarui. Nah, kalau bicara mengenai pikiran, ini berbicara mengenai frontal lobe dari otak manusia. Dr. Ross Grant dari Australian Research Institute mengatakan bahwa frontal lobe adalah bagian otak kita yang membuat perencanaan kita, berpikir dengan akal yang sehat, mengekang emosi, dan membuat keputusan moral. Oleh sebab itu, frontal lobe kita harus terpelihara sesehat mungkin. Kurang tidur, stres, minum kopi, makan makanan yang berlemak, minum alkohol atau narkotika dapat merusak frontal lobe. Sedangkan kepercayaan kepada Tuhan, waktu dengan alam, gerak badan, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan merenungkan firman Tuhan membuat frontal lobe kita sehat. Nah, frontal lobe yang sehat inilah yang membuat keputusan moral yang tepat dan menjalankan segala resolusi apapun yang kita telah buat pada awal tahun yang baru. Ingatlah apa yang dituliskan dalam buku Education halaman 209, bahwa saraf otak yang terhubung dengan seluruh sistem adalah media yang melaluinya surga berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi kehidupan yang terdalam. Apapun yang membuat penghambat sirkulasi arus listrik dalam sistem saraf, melemahkan kekuatan vital dan mengurangi kerentanan mental, menjadikannya lebih sulit untuk membangkitkan sifat moral. Oleh sebab itu, kita perlu menghidupkan pola hidup sehat untuk mempunyai saraf otak yang sehat, sehingga komunikasi kita dengan Tuhan tetap sehat dan kita memperoleh kekuatan untuk memperbarui kehidupan kita setiap hari. Kiranya tahun baru dapat memberikan komunikasi yang baru dengan Tuhan, sebab dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.